berjalan waktu kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Nanti di situ ada ayat Al-Quran yang perlu kita tafsiri, karena kajian kita itu intinya tafsir. Bulan Sya'ban ini kalau kalender Qamariyah termasuk bulan 8. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Berarti bulan ke-8. Sya'ban itu kata ulama itu merupakan kata sandi, itu singkatan. Shinnya itu artinya syaraful, kemuliaan. Ainnya artinya ulul, tinggal, al-ali, tinggi. Lalu baknya itu bisa bermakna al-birru, kebaikan. Ada yang mengatakan al-barakatuh, kebaikan yang bertambah-tambah. Bukan hanya sekedar al-bir, kebaikan, tapi kebaikan yang bertambah-tambah. Berarti ada yang mengatakan barokah. Alifnya itu merupakan bentuk ulfah, kasih sayang Allah kepada hambanya. Sementara nun itu bisa bermakna nur, cahaya, atau sakinatul qalbi, kedamaian hati. Kalau kita gabungkan, kalau kita terjemahkan, siapapun yang memuliakan bulan Sya'ban dengan tanda kutip mengisi amal ibadah lebih soleh ketimbang selain itu, maka dia akan mendapatkan posisi yang mulia dari Allah. Hidupnya penuh dengan berkah dan kebaikan yang bertambah-tambah, bercahaya dari Allah. Itu kalau kita gabung makna Sya'ban secara umum. Ada 3 peristiwa besar dalam bulan Sya'ban ini. Pertama, dipindahkannya arah kiblat dari Masjidil Aqsa Palestina menuju Masjidil Haram itu terjadi pada bulan Sya'ban. Nomor 2, diperintahkan ayat Al-Quran yang turun yang memerintahkan kita membaca sholawat itu juga bulan Sya'ban. Makanya jangan heran nanti pernah dawuh syahrul rajaba syahrullah wa syahru sya'bana syahri wa syahru ramadana syahru mati. Bulan Rajab itu bulannya Allah, bulan Sya'ban bulanku, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk umat. Yang nomor 3, pada bulan Sya'ban itu amal ibadah umat Muhammad secara keseluruhan setiap tahunnya itu dilaporkan pada Allah pada bulan Sya'ban. Ada laporan itu per pekan, ada laporan itu per hari. Tapi secara umum setiap 1 tahun amal ibadah umat Muhammad dilaporkan kepada Allah itu kata Nabi pada bulan Sya'ban. Pertama, peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban itu adalah berpindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Mohon maaf, hampir 16 bulan Rasulullah itu habis setiap sholat malam mesti keluar ke pelataran rumahnya sambil mengadahkan tangannya di langit mohon kepada Allah. Intinya arah kiblat Masjidil Aqsa dipindah Masjidil Haram. Silakan dibuka Al-Quran surat kedua Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falal waliyannaka qiblatan tardoha. Panjang ini. Asbabun nuzulnya itu orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Khajraj, terutama yang namanya nanti sambil jalan namanya lupa pimpinannya ini, itu terus membuli Rasulullah. Muhammad, apa bedanya agamamu dengan agamaku? Toh agamamu waktu ibadah juga menyembahnya ke arah Masjidil Aqsa. Agama Musa Nabi itu kan sama, apa bedanya? Mohon maaf. Akhirnya waktu itu Rasulullah sedang takziah di Bani Salim. Ada seorang ibu yang sangat susah gundah gulana setelah ditinggal wafat oleh suaminya selang beberapa bulan. Putra satu-satunya, putra sematawayang usia antara 12 sampai 15 tahun itu meninggal dunia.
Ibunya luar biasa susah, saking nemen berita susahnya masuk pada telinga Rasulullah, maka Rasulullah pun takziah, didampingi oleh, ada yang mengatakan 6 sahabat, ada yang mengatakan 12 sahabat. Saking senangnya Umi Salim ini, keluarga Bani Salim, menghormati Rasulullah dan memberikan jamuan makan siang. Di tengah-tengah makan, dengar waktunya sholat duhur, maka Rasulullah pun sholat duhur di keluarga Bani Salim di pelataran. Rakaat pertama sama rakaat kedua masih menghadap arah Masjidil Haram, baru rakaat ketiga dan keempat itu ada perintah fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram. Itu sampai sekarang di Bani Salim sekarang ada monumen namanya Masjid Kiblatain. Mudah-mudahan panjenengan dalam waktu dekat atau paling tidak dalam tahun ini Allah bisa berangkat ke Mekah Madinah. Tentunya waktu diajak ziarah ke Madinah itu kita akan mampir ke Masjid Kiblatain, yang masjid dua kiblat. Ingat, masjid yang paling mulia itu cuma 4. Pertama Masjidil Haram, nomor 2 Masjidil Nabawi, nomor 3 adalah Masjidil Aqsa. Nilai kelipatan pahalanya diinformasikan. Kalau Masjidil Haram 100.000, kalau Masjid Nabawi 1.000, kalau Masjidil Aqsa 500 kali lipat jika dibandingkan dengan selain Masjid Pak. Yang keempat adalah Masjid Kuba. Kata Nabi, siapapun yang dalam keadaan punya wudhu dari rumahnya, dari hotel, lalu datang ke Masjid Kuba untuk sholat 2 rakaat, falahu ka'ajri umroh, maka baginya dia mendapatkan 1 umroh, pahalanya 1 kali umroh. Selain itu gak ada keistimewaannya, termasuk Masjid Kiblatain. Mohon maaf, sekarang direnovasi tambah bagus, mohon maaf, tapi balik mana jamaah Indonesia itu latah, kemengek, tuh ngawur. Itu ditutup Pak, jadi arahnya 180 derajat. Katakan sana itu adalah Masjidil Aqsa, Palestina, sana Masjidil Haram. Ada tanda mihrabnya begini, tapi ditulisi di atas malah jelas mamnu sholat fi hadil kiblah, dilarang sholat menghadap kiblah. Sana kan Masjidil Aqsa. Yang jelas yang Masjidil Haram sama rupanya bagus. Lu balik mana Pak, orang Indonesia kemenyek goblok itu dadak Rasul sembahyang dibuka-buka askare haram-haram takon lapo napak tilas Rasulullah gendek. Orang jadi kabeh-kabeh itu balik mana sama Indonesia dilawan sampai pada tataran larangan sholat menghadap Masjid Aqsa itu loh, si sembahyang alasannya napak tilas Rasulullah. Ini kenyataan. Jadi perintah pindah kiblat Al-Baqarah 144 itu terjadi pada bulan Sya'ban. Yang nomor 2, perintah anjuran baca sholawat surat 33 Al-Ahzab ayat 56 itu juga pada bulan Sya'ban. Perhatikan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi, itu pada bulan Sya'ban. Al-Ahzab surat 33 ayat 56. Perhatikan, jadi itu bukan anjuran Nabi baca sholawat, itu Allah. Cuma Rasul berikan motivasi, stressing, penekanan, kelebihan orang membaca sholat. Sampai pada ulama fikih itu berikan penetapan hukum. Kalau ada orang sholat waktu tahiyat akhir tidak baca sholawat, maka sholatnya tidak sah. Sebab baca sholat pada tahiyat akhir termasuk rukun. Apa sih rukun itu? Sesuatu yang harus dikerjakan itu namanya rukun.
Berarti kalau nggak baca sholat pada tahiyat akhir, sholatnya tidak sah. Sampai pada tataran rukunnya khutbah apapun harus baca sholat. Khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah sholat Idul Adha, sholat istisqa minta hujan, khutbah khusyuf maupun khusyuf, gerhana matahari maupun gerhana rembulan, di situ harus membaca sholat. Sampai pada tataran baca khutbah nikah, lalu itu baca sholat. Itu kesepakatan ulama madhab sampai ijtima'ul ulama'ul fuqaha bahwa baca sholat dalam setiap khutbah itu termasuk bagian rukun. Kalau khotib lupa apalagi sengaja tidak baca sholawat pada setiap khutbahnya, maka khutbahnya dianggap tidak sah karena meninggalkan rukun. Redaksinya macam-macam, Pak. Panjenengan pakai Sayyidina monggo, tidak pun ada masalah. Dan ingat, amal ibadah bahasa ucapan yang tidak disensor oleh Allah mesti diterima oleh itu mau sholat. Sponsor utama itu Allah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna, itu fi'il mudhari bermakna dua, sedang dan selalu, berarti terus. Kalau kita terjemahkan secara bebas, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada Nabi. Baru panjenengan dan saya diundang oleh Allah dengan redaksinya kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, apa? Sallu, itu perintah fil amr. Maka berselawatlah kamu semuanya alaihi, kepada Nabi kita Muhammad. Redaksinya yang paling pendek, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad taslim. Kalau Anda tambah Sayyidina, bagus. Saya kalau tanya tak pakai Sayyidina. Sebab apa? Kalau hanya sekedar ngomong Muhammad saja, itu saya merasa tidak punya etika, tidak punya tata krama. Ayo kita terjemahkan. Kalau kita baca sholat pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, artinya terjemahkan, ya Allah, limpahkanlah rahmat takdir dan salam kesejahteraanmu untuk junjungan kami. Sayyidina itu bahasa junjungan. Untuk junjungan kami Muhammad. Kalau nggak pakai Sayyidina, limpahkan rahmat takdir untuk Muhammad. Gak enak kata. Gak enak. Kau itu sapa nang Nabi menyuruh Muhammad. Kau kira bakul tomat. Aduh. Abu Bakar aja manggilnya Rasul Sayyidina. Abu Bakar itu sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa, sekaligus Abu Bakar itu adalah mertua. Jangan lupa putrinya yang namanya Sayyidatuna Aisyah itu dinikah oleh Rasulullah masih kecil. Ada yang mengatakan usia 9 tahun. Bahkan dalam catatan sejarah waktu Rasulullah kabundut tilar dunia meninggal dunia, Aisyah usianya sekitar 18 sampai 19 tahun. Tapi lewat Aisyah banyak ayat Al-Quran yang nuzul Qurannya itu turunnya, satu diantaranya berkaitan dengan peristiwa Aisyah, terutama hadis ifk. Hadis ifk itu hadis tentang dusta. Rasulullah waktu habis peperangan, waktu bermalam sebelum pulang itu nggak tahu Aisyah itu turun dari sekeduk. Om Jawa pinter Pak, menerjemahkan kemah di atas unta itu sekeduk. Sama takut sekeduk no Arab ya gak ono. Itu sih terjemahannya Jawa sekeduk. Itu malam-malam turun tanpa izin Rasulullah, mohon maaf, untuk buang hajat. Begitu pasukan pulang, akhirnya nggak diperiksa lagi Aisyah maka masih ternyata ketinggalan. Nah, Rasulullah itu punya sahabat yang bagian pakai sapu bersih.
semuanya mesti ada para sahabat yang paling akhir pulangnya. Ternyata waktu adalah sahabat Sofwan. Tahu Aisyah itu ketinggalan, maka ditolong sahabat Sofwan. Aisyah disuruh berjalan di belakangnya Sofwan. Jaraknya ya berarti kelihatan. Begitu sampai di Madinah, timbul berita bohong yang namanya Aisyah selingkuh. Ini 1 bulan ini Al-Quran ini Pak. Selingkuh. Baru 1 bulan turun ayat tentang hadis ifk. Siapa yang menyebarkan? Balik mana Yahudi ingin menjauhkan Nabi kita Ramadan Islam ajarannya dengan menjatuhkan, dengan menciptakan citra Aisyah itu selingkuh. Lalu turun ayat, siapapun yang menyangka seseorang berzina maka wajib baginya untuk mendatangkan 4 saksi. Orang Yahudi yang menyebarkan fitnah gak bisa mendatangkan 4 saksi, langsung akan mendapatkan adab, akan mendapatkan siksa hukuman itu diantaranya. Coba bayangkan, Aisyah masih usia saat itu di Taif, mohon maaf. Oleh karenanya mohon maaf, Aisyah itu kalau ditanya selain membaca Al-Quran apa yang dibaca? Baca sholawat. Istri Rasulullah itu udah main-main. Kalau Khadijah sih istri tercinta, gak ada yang nandingi kasih sayangnya. Tapi jangan lupa putri Umar yang namanya Hafsah itu pernah bersekongkol dengan Aisyah untuk ya semacam kecemburuan yang ditampakkan. Tapi dia sebagai provokator, koordinator, gara-gara istri Rasulullah yang namanya Saudah itu memberikan asal itu madu. Akhirnya kepedulian Rasulullah pada Saudah begitu, lalu diciptakan macam-macam itu oleh Hafsah sama Aisyah. Iki anaknya pentolan loh, sahabatnya Nabi loh, Umar itu sama dengan Abu Bakar. Pada akhirnya mereka ditegur oleh Allah. Kalau kamu tidak tobat, tidak minta ampun, bisa jadi bagi Allah untuk mengganti kamu istri yang lebih solihah, lebih cantik, bukan hanya sekedar janda, bukan hanya sekedar gadis, tapi lebih kamu. Ayat disampaikan, Aisyah dan Hafsah nangis gugup. Jangan main-main, ini kekasihnya Allah. Nah, stressing saya perintah baca sholawat surat 30 ayat 56 itu terjadi pada bulan Sya'ban. Makanya setelah ada yang mengatakan Nabi sampai dawuh wa syahru Sya'ban syahr itu kaitannya itu kata ulama. Yang nomor 3, amal ibadah umat Muhammad secara keseluruhan dilaporkan pada Allah itu pada bulan Sya'ban. Makanya tatkala Rasul ditanya, kenapa Anda berpuasa Senin? Itu bentuk syukur saya kepada Allah. Saya dilahirkan pada hari Senin. Sebagai bentuk syukur saya kepada Allah, setiap Senin saya berpuasa. Jadi setiap Senin Rasul itu ulang tahun, Pak. Cuman isinya adalah pendekatan diri kepada Allah. Ini bukan kebetulan loh ya. Nabi itu lahir pada hari Senin, diangkat oleh Allah sebagai Nabi, menerima kebenaran usia 40 tahun itu juga hari Senin. Menikahnya usia 25 tahun dengan Sayyidatuna Khadijah itu juga hari Senin. Menerima wahyu pertama berarti pengangkatan Iqra bismi rabbik itu hari Senin. Dan wafatnya pun Rasulullah juga hari Senin. Ini bukan ketepaan. Memang skenario awalnya begitu. Mau ketepaan ada. Ini skenario Allah itu begitu. Para jamaah yang saya muliakan, makanya Rasulullah tanya, kenapa Anda berpuasa setiap Senin? Iya, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, maka aku setiap hari Senin aku puasa. Kenapa Anda puasa Kamis? Setiap pekan amalku dilaporkan pada Allah pada hari Kamis.
alangkah indahnya pas hari Khamis waktu amal ibadahku dilaporkan kepada Allah, aku posisi dalam keadaan puasa. Pak I kan ngaji Pak, iling-ilingan ya Pak, sepodot tuweke, halo, pada wak-weke, gitu. Anda jangan mengandalkan amal ibadah wajib, rugi Pak. Kalau kita ibaratkan kita hidup ada koperasi, mohon maaf, maka ada sumbangan wajib, tabungan wajib. Tapi jangan lupa tabungan sukarela. Nanti kalau sudah tutup tahun dibagikan kembali, siapa yang banyak tabungan sukarelanya dia akan terima banyak. Yang wajib saya mesti. Apa tabungan sukarela? Sembahyang sunat, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Ingat ya, perhatikan Al-Quran surat 17 ya, ayat 79. Faminal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang istiqomah qiyamul lail fatahajjud itu akan mendapatkan posisi maqaman mahmuda. Mahmuda itu bukan tinggi, bukan mulia, tapi terpuji. Tidak main-main. Dan ingat, banyak urusan-urusan Rasul yang diselesaikan dengan tahajud. Waktu perang Ahzab, perang Khandaq terjadi pada tahun 8 Hijrah, itu Rasulullah cuma dengan pasukan 3.000 pasukan diserang oleh 10.900, ada yang mengatakan 11.000, tapi persisnya 10.900 pasukan multi gabungan. Yahudi Bani Quraiqah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Khajraj, pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, ini ingat namanya. Itu kerjasama dengan Abu Sufyan, tokoh Quraisy. Tatkala peperangan, Nabi musyawarah bagaimana kita hadapi mereka di Madinah sehingga anak-anak istri kita bisa ikut bantu kita apa di luar. Sahabat usul bagaimana kalau kita hadapi di luar, artinya di luar kota Madinah. Sampailah dia di daerah Jabal Khandaq itu. Nah, kenapa dikatakan Khandaq? Khandaq itu artinya parit, atas usulan sahabat Salman Al-Farisi, sahabat dari Iran. Beliau matur, ya Rasulullah, kalau kami sedang peperangan musim dingin seperti ini, biasanya masyarakat kami buat parit perlindungan di bawah tanah. Maka Rasulullah pun memerintahkan pada sahabatnya untuk membuat parit. Dibuat dalam parit itu kedalamannya 6 meter, lebarnya 7 meter, sepanjang 1.000 meter. Tidak main-main. Di situ nanti ditunjukkan mukjizat Allah kepada Rasulullah. Bahkan doa dikabulkan 3 hari terakhir, 3 hari malam terakhir di daerah Khandaq itu Rasulullah kepada Allah akan diberi kemenangan. Tidak sampai terjadi peperangan adu fisik, tapi 3 hari 3 malam Rasulullah itu tahajudnya dedeklah, orang Jawa bilang nemen. Di hari terakhir tahajudnya itu Allah mengirimkan pasukan angin yang kencang, angin sing gebes, gelap gulita yang sangat gelap hitam, dan musim dingin yang sangat menggigit. Singkat cerita, kemah-kemah pasukan itu diporak-porandakan oleh Allah. Mereka lari itu lewat tunggang langit, dan banyak ghanimah harta rampasan yang dibiarkan karena takut. Ini peperangan terakhir yang dipimpin oleh Rasulullah, namanya perang Khandaq. Ternyata apa? Satu di antaranya faminal laili fatahajjat, diselesaikan oleh Allah dengan pasukan angin. Insyaallah. Tadi subuh sekitar jam 2:30, jam 3 lebih, saya lihat TV. Ada tayangan, ada anak kecil hujan di mana itu? Jawa Barat atau mana? Coba anginnya gebes, muga seng apa?
Sampai lawak tipis, lawak itu kan roto abon, lalu tipis di jangkauan yang mencetat sampai tadi malam di Surabaya Jalan Tidar itu banyak pepohonan yang roboh itu baru angin yang tidak seberang. Lalu saya kalau sudah baca Al-Quran surat Al-Qari'ah itu gak bisa bayangkan Pak. Al-Qari'ah mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti larang berterbangan. Wa takunu jibalu kal ihdil manfus. Pada waktu kiamat gunung-gunung seperti kapas yang ditiup. Gak bayang no, gak bayang no. Gunung itu kayak kapas ditiup. Piye Pak? Mangan le iso lek dungo gak usah minta panjang umur Pak, jalur sing barokah umur. Lalu kan apa? Bagi Allah memanjangkan dan mendekkan umur itu upil. Tapi ingat, usia kita itu sudah baku. Sebelum ditiupkan roh dalam janin itu sudah tercatat itu umurnya berapa Saidun Amsakiyun bejo-bejo itu sudah tercatat baru ditiupkan roh. Jadi misalnya nggak usah minta panjang umur ya nggak mau menjalur umur sing barokah. Kapan gitu saya lupa, saya jumpa orang tua bang umur barokah ojo lah. Aku aja duduk aja dengan umur barokah. Dulu apa? Betul mana aja duduk umur panjang lirungnya. Barokah mau? Nopo? Gak enak. Aku itu warna patar aku podo mati. Kau dengan tak panjang umur. Kapan mati? Coba. Sing api minta umur sing barokah. Itu. Ya Allah panjangkan umur kami kak. Berkah hidup kami ya Allah, umur lo yang paling umur si barokah. Apakah tidak boleh jalur panjang umur? Boleh, tapi lo ya api jalur umur si barokah. Sebab umur itu sudah pasti baku Pak. Kenapa Allah dahulu idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal seorang sudah nyampe berarti kan batas usianya selesai, wis pasti ujiannya, maka nggak bisa maju dan nanti bisa mundur. Kesimpulannya wanati jalur konklusinya Ayub Syakban poso Pak, poso. Aisyah itu dahulu Nabi tidak pernah puasa lebih lama selain Ramadan kecuali pada bulan Syakban. Poso Pak wis tuh gak poso, gak pegel aku dino mangan. Tak pegel sampean. Iya semuanya. Ngiras-ngiras tabungan jangka panjang. Mangan bendino hari. Senin Kemis awak dhewe gasan istiqomah misalnya. Nanti yaumul bid kadang-kadang karo iki 13 14 mau karo kelewatan maneh. Poso Daud gak tahu poso. Sebenarnya poso. Niat ya apa? Boleh dari Allah. Niat itu puasa boleh dari Allah lillahi. Mohon maafnya. Saya dulu mulai mondok puasa Pak, berangkatnya dari keterpaksaan. Ya kok gak terpaksa. Saya mondok itu tahun 77, berakhir tahun 80. Setiap bulan saya dikirim itu 5.000 sama bapak. Terakhir kelas 3 dikirim itu 7.500. 5.000 kok oleh apa? Waktu itu makannya kos, makan 2 kali bayarnya 4.500. Itu apa? Ilatnya dhewe itu. Halo. Saking melarat. Tinggal 500 rupiah. 300 rupiah itu bayar SPP. Saya sekolah di Madrasah Aliyah Negeri. Tinggal 200. 1 seket bayar syariah kamar pondok kali 50. Cukup tak 50 ripis kanggo sulan. Pondok-pondok gak sarapan, makan siang tak je buka, makan malam tak je sahur, tak siasati. Pondok-pondok gak sarapan. Kadang-kadang kebajut area-area no pondok, makan malam tak gowo cekak. Makan saya punya ini ya, tak gowo ada kamu. Nun itu dimakan hari, itu otomatis ya.
Artinya apa? Dibiasakan. Konsep sehat itu duduk ngombe obat loh Pak. Obat itu racun loh Pak. Tanya dokter-dokter. Sumu tasikru poso sehat itu. Poso sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aku katanya nurono awak gak iso Pak. Padahal mohon maaf. Ini sekaligus ngajak sampai. Saya setiap hari puasa, setiap hari. Ini bukan pamer, bukan riak, ngajak sampean. Setiap hari saya puasa. Sahur saya cuma ajwa 1, minum gelas agak besar. Dan nanti makannya waktu buka. Habis buka nggak ada camilan. Ya sih lemu. Ruwet Pak. Nah, aku takoni apa? Susu dicocok tak aku. Halo. Jadi sumu tasyikh itu perintah Nabi poso sehat. Wis Pak kok belakar kanjeng kangenan di nandadan. Mudah-mudahan bulan Sya'ban dalam rangka persiapan Ramadan kita diberi kekuatan lahir batin, sehat jasmani sehat rohani, dan usia kita ditutupkan pada bulan Ramadan. Dengan gono Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan tutupkan kami sampai pada bulan Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbinya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi